Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita masih melanjutkan video sebelumnya ya, tentang present perfect tense. Kita langsung lihat, masih di video sebelumnya, itu kita sudah selesai membahas simple present tense. Nah, kita sedikit review ya, present perfect tense, yaitu kalimat yang menyatakan kejadian yang lalu, tapi masih berlaku sampai saat ini. Kita langsung lihat aja contoh-contoh kalimat ya, supaya lebih jelas. Oke, present perfect tense. Di video sebelumnya, saya sudah bahas ya, present perfect tense dalam bentuk positif ya, kalimat positifnya. Nah, di video ini, seperti yang saya janjikan, kita akan coba membahas present perfect tense dalam bentuk kalimat negatif. Dalam bentuk negatif, hampir sama dengan dalam bentuk positif, diawali polanya diawali dengan subjek, lalu diikuti oleh have not atau has not, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Sedikit saya ulang, kenapa dalam bahasa Inggris ada kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita review logika dalam bahasa Indonesia dan logika dalam bahasa Inggris. Sedikit perbedaannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya saya ambil contoh makan ya. Itu saya tidak makan setiap malam. Oke. Lalu kalimat yang kedua, saya tidak makan tadi pagi. Ada perbedaan waktu di situ, tapi kata kerjanya tetap sama, yaitu makan. Oke, kata kerjanya ini nggak berubah, walaupun waktunya itu berbeda. Lalu, contoh kalimat yang ketiga, saya belum makan sejak kemarin. Lagi-lagi, walaupun waktu kejadiannya berbeda, tapi kata kerjanya nggak berubah. Jadi, yang menjelaskan itu hanya keterangan waktu. Cukup eh, sederhana atau to the point ya. Ini kalau ada logika bahasa Indonesia ini lebih mudah dipahami. Lalu logika bahasa Inggris bagaimana? Nah, logika bahasa Inggris ini dalam kalimat pertama, saya tidak makan setiap malam. Oke, ini kalimat dengan kata kerja bentuk pertama ya. Lalu kalau kejadiannya itu lampau atau sudah selesai atau tadi pagi ya di masa lalu, nah ini si kata kerjanya berubah kalau dalam bahasa Inggris. Jadi saya tidak mokon tadi pagi. Ini kata kerja yang saya umpamakan ya, supaya eh, teman-teman bisa lebih eh, cepat mengerti ya. Lalu yang ketiga, saya belum mukun sejak kemarin. Oke, ada perbedaan waktu ya, dan ini kata kerjanya berubah. Nah, contoh kalimat ketiga, saya belum mukun sejak kemarin ini adalah contoh present perfect tense dalam bentuk negatif ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris kata kerjanya ada tiga bentuk. Oke, seperti di tabel di bawah ini. Oke, kita lihat contoh kalimatnya ya, yang dalam bahasa Inggris. Oke, saya ulang. Dalam bentuk negatif, subjek, ya, polanya subjek, diikuti oleh have not atau has not, ditambah kata kerja bentuk ketiga, atau verb three. Nah, di sini ada tiga kata kerja yang saya ambil ya, nggak usah banyak-banyak, buat contoh aja. Yang pertama itu do itu artinya melakukan atau mengerjakan. Bentuk keduanya itu did, lalu bentuk ketiganya done. Oke.
Lalu yang kedua itu go atau pergi ya. Bentuk keduanya itu went, yang ketiganya gone. Lalu kata selanjutnya eat atau makan ya. Bentuk keduanya itu ate, yang ketiganya eaten. Oke, kita lihat contoh present perfect tense dalam bahasa Inggris. Kalau subjeknya itu they, oke, atau mereka, atau you, atau kalian, atau kamu ya, sama you, atau we itu kami atau kita ya, atau saya, itu diikuti oleh have not, oke, have not. Kalau dalam percakapan biasanya have not itu disingkat jadi haven't, oke. Ini bisa kalian singkat subjeknya ini jadi Dewi Ayu. Oke, di Indonesia kan jadi Dewi Ayu ya, supaya lebih mudah diingat. Lalu kata kerjanya yang saya ambil ini sebagai contoh yaitu do ya. Nah, karena dalam bentuk ketiga jadi done. Lalu kalau subjeknya itu he ya, itu he itu dia ya atau orang itu ya, tapi merujuk ke laki-laki. Atau she, oke, sama artinya dia atau orang itu, tapi merujuk ke perempuan. Atau it, nah, it ini bukan bukan orang ya, tapi bisa hewan, bisa benda, bisa tumbuhan ya. Itu diikuti oleh has not, oke. Nah, dalam percakapan biasanya has not itu nggak dibaca has not, tapi jadi hasn't, ya. Kata kerjanya tetap sama, saya ambil do, jadi bentuk ketiganya done, oke. Nah, bagaimana dalam bentuk kalimatnya yang lebih jelas? Nah, ini ada dua kalimat yang saya pakai sebagai contoh ya. Kita lihat dulu artinya. Homework itu yang paling belakang itu ya dalam kalimat itu. Homework itu pekerjaan rumah, oke, bisa jadi pekerjaan rumah, bisa jadi PR ya, dari sekolah atau apapun, pokoknya pekerjaan rumah. Lalu my itu saya ya, tapi itu lebih tepatnya kepunyaan saya ya. Tuh. Oke, kita lihat kalimat pertama. I haven't done my homework. Artinya, saya belum mengerjakan PR saya. Oke. Nah, dalam kalimat ini ya, konteksnya yaitu kalau kamu bilang I haven't done my homework atau I have not done my homework, konteksnya itu saat ini saya belum mengerjakan PR saya. Oke. Atau saya belum menyelesaikan PR saya. Oke. Sama juga kalau si subjeknya itu orang ketiga ya, atau orang itu, dalam contoh ini saya umpamakan si orang itu laki-laki ya. Jadi saya pakai he. He has not done his homework. Jadi dia belum mengerjakan PR-nya dia. Oke, kalau diterjemahkan secara bebas begitu. Atau lebih bebas lagi konteksnya. Jadi saat ini, oke, present perfect tense. Present itu artinya saat ini ya. Jadi saat ini dia belum mengerjakan PR-nya dia, oke, atau belum menyelesaikan PR-nya dia. He has not done his homework. Atau kalau dalam percakapan, kamu bisa singkat. He hasn't done his homework. Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas. Kita akan coba bahas present perfect tense dalam bentuk kalimat tanya di video selanjutnya.
Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.